Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan semuanya dan diberikan uh, kelancaran dalam mengampu pelajaran pada pagi hari ini ya. Amin. Oke teman-teman, uh, alangkah baiknya Bapak absen dulu ya, biar Bapak tahu siapa aja yang hadir dan siapa aja yang tidak hadir. Oke? Oke. Siti Lutfiah, Siti Latifah, Suci Anjani, oke. Dewi Selvia mana? Dewi Selvia, Miang Ermadrim, oke. Terus Kalia mana? Kalia, oke. Kalia hadir. Siva Siti mana? Oke, Siva Siti. Kaila Putri, oke. Neng Saila mana? Oh itu. Oke, Muhammad Fatur Rahman. Pawaz, Arik, sama udah ya. Apakah ada yang belum absen? Ada. Siapa? Siapa namanya? Jidan. Oke, Jidan hadir. Oke, berarti udah semuanya ini ya, ke absen ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan silakan untuk teman-teman semuanya ada yang mewakili untuk memimpin doa pada pagi hari ini agar segala ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dari dalam hati masing-masing dan dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Dan selanjutnya teman-teman, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ini, alangkah baiknya kita mengawali pelajaran pagi hari ini tidak lupa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Bapak berharap dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini kita semua bisa meningkatkan rasa nasionalisme. Dan untuk teman-teman ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak berharap berdiri semuanya ya. Oke? Oke, silakan teman-teman untuk berdiri. Oke, mulai ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Lah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan teman-teman untuk bisa duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Nah, tentu ini adalah sebuah materi yang seharusnya bagi kita itu tidak asing, karena kenapa? Ini sering mungkin terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Fenomena-fenomena gejala-gejala sosial itu sering muncul dan bahkan mungkin kita sendiri pun pernah mengalami itu, seperti itu, ya. Jadi teman-teman silakan untuk persiapkan. Terus juga ada tujuan dari untuk pembelajaran gejala sosial ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu atau kalian mampu mengidentifikasi beragam gejala sosial di masyarakat, dan juga yang kedua, bagaimana kalian mampu menganalisa faktor gejala-gejala sosial dalam masyarakat dan mampu mengidentifikasi jenis-jenis gejala sosial, menilai dampak gejala sosial terhadap kehidupan masyarakat, dan memahami perspektif sosiologi dalam melihat gejala sosial. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kali ini. Semoga lancar. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Oke, kalau gitu silakan persiapkan kalau ada yang perlu dibaca, kalau ada yang perlu ditulis, teman-teman untuk nanti silakan persiapkan ballpoint-nya sehingga nanti kita bisa apa yang perlu nanti teman-teman bisa nulis ya. Oke. Gimana? Bawa bukunya gak? Semuanya bawa? Bawa bukunya? Oke. Teteh? Perempuan? Bawa. Oke. Berarti semuanya bawa ya? Oke. Oke, kita langsung ke materi ya, teman-teman. Tadi di awal Bapak menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang gejala sosial di masyarakat. Oke, apa itu yang dimaksud dengan gejala sosial?
Jadi gejala sosial itu adalah fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat daripada interaksi baik itu individu, kelompok ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, gejala ini bisa berupa perilaku, sikap, atau peristiwa yang memang mempengaruhi kehidupan sosial. Contoh misalkan meningkatnya angka pengangguran, perundungan di sekolah, terus maraknya penggunaan media sosial, sampai gaya hidup konsumtif. Nah, itu adalah salah satu contoh dari yang namanya gejala sosial. Terus, ada karakteristik gejala sosial. Yang pertama, terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, bersifat dinamis dan berubah-ubah. Terus dapat berdampak positif atau negatif dan muncul karena interaksi sosial dan juga berkaitan dengan nilai-nilai dan norma sosial. Apa itu yang dimaksud dengan terjadi di lingkungan masyarakat? Oke, pada umumnya gejala sosial itu sering terjadi di lingkungan masyarakat. Terus juga bersifat dinamis dan berubah-ubah. Jadi gejala sosial itu teman-teman tidak baku sesuai dengan perkembangannya zaman. Kalau misalkan seperti hari ini misalkan dengan adanya gadget, HP dan sebagainya, maka otomatis dengan perkembangan teknologi maka akan ada muncul yang namanya gejala sosial baru semacam itu. Jadi makanya sifatnya dinamis dan berubah-berubah. Terus dapat berdampak positif atau negatif. Nah, dari gejala sosial ini sendiri ini bisa positif atau negatif. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Dan juga akan muncul karena interaksi sosial. Kayak gitu. Jadi adanya gejala sosial itu tidak terlepas dari yang namanya interaksi sosial. Bagaimana masyarakat itu sendiri, manusia itu sendiri saling berinteraksi. Kayak gitu. Dan juga biasanya itu berkaitan dengan nilai dan norma yang berhubungan dengan gejala sosial itu. Seperti apa nanti kita akan bahas. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya adanya gejala sosial. Yang pertama, faktor individu. Apa itu? Yaitu meliputi perilaku, kepribadian, dan nilai yang dianut seseorang. Contohnya misalkan apa? Misalkan malas bekerja, terus lagi rendahnya pendidikan, atau kurangnya empati. Nah, ini adalah salah satu penyebab faktor terjadinya namanya gejala-gejala sosial. Terus yang kedua, keluarga. Keluarga sangat berperan terhadap membentuk kepribadian keluarga yang tidak harmonis atau kurang perhatian sehingga remaja itu ada yang namanya penyimpangan. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita sering menemukan kasus misalkan ada anak yang tawuran atau misalkan broken home dan sebagainya, ini biasanya adalah salah satunya karena kurang perhatian dari keluarga atau misalkan orang tua, sehingga untuk mencari perhatian mereka itu dengan melampiaskan terhadap kegiatan-kegiatan yang memang keluar dari norma dan aturan gitu. Terus selanjutnya, faktor penyebabnya masyarakat itu sendiri. Yaitu adalah faktor sosial mencangkup pertama kemiskinan, yang kedua kesenjangan ekonomi, urbanisasi, kenakalan remaja, serta lemahnya penegakan hukum yang memang dapat memunculkan gejala sosial. Contoh misalkan kalau kita lihat
di sini bahwa terjadinya adanya kesenjangan sosial, terus juga kesenjangan ekonomi, dan juga urbanisasi dan juga tawuran. Contoh misalkan kemiskinan. Ini, bagaimana misalkan di perkotaan itu sendiri antara yang memang mempunyai menengah ke atas sama yang ke bawah itu ada yang namanya kesenjangan. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ada karena selanjutnya faktor ini. Ada jenis-jenis gejala sosial. Selanjutnya. Yang pertama, jenis dari ekonomi. Contoh misalkan ada kemiskinan, ada pengangguran, dan juga kesenjangan sosial. Yang sehingga akan memberikan sebuah dampak meningkatnya kriminalitas dan juga meningkatnya pengangguran. Contoh misalkan tadi ini adalah diakibatkan oleh faktor ekonomi. Bagaimana kalau misalkan kita lihat di Jakarta itu misalkan ya, kenapa misalkan hari ini orang yang lebih mencari pekerjaan ke Jakarta dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat misalkan contoh di sini ada dua sisi kalau melihat kota Jakarta itu. Di balik gedung-gedung yang tinggi, di balik hotel-hotel yang mewah, terdapat satu sisi di mana di situ ada juga rumah masyarakat yang memang kalau dikatakan layak tidak layak. Nah, ini kan ada dua sisi di mana mencerminkan bahwa ada kesenjangan sosial di situ. Terus juga misalkan kesenjangan ekonomi. Contoh misalkan ini kan adalah salah satu gambaran di mana di tengah-tengah orang yang lagi jogging atau FGD atau apa gitu. Tapi ada juga orang yang memang sedang mencari rongsokan dengan membawa anak. Ini adalah salah satu contoh yang namanya kesenjangan. Terus juga ada urbanisasi. Kita lihat, di Indonesia itu kan ada fenomena di mana setiap setahun sekali itu ada yang namanya apa? Mudik. Nah, ketika ada yang mudik, pulang, balik lagi ke tempat pekerjaan pasti bawa saudara. Ya kan? Kayak gitu kan? Ini fenomena yang terjadi di Indonesia. Yang setahun sekali kita misalkan pulang kerja dari Jakarta, balik lagi ke Jakarta kerja itu pasti bawa temannya atau saudaranya. Sehingga terjadinya yang namanya urbanisasi. Terus kenakalan remaja. Maraknya muncul tawuran yang terjadi. Ini adalah salah satu kesenjangan yang dimana dapat berdampak negatif, memberikan dampak negatif terhadap remaja-remaja yang lainnya. Semacam itu. Apalagi misalkan dilakukan dalam keadaan di pelajaran sekolah. Tentu kan ini memberikan sebuah dampak yang negatif. Baik itu untuk pribadinya sendiri ataupun misalkan untuk sekolah. Semacam itu. Oke. Terus yang kedua karena budaya. Jenis-jenis yang kedua yaitu karena budaya. Contoh misalkan ada pergeseran nilai di mana anak muda hari ini itu tidak percaya lagi misalkan berbicara tentang sesuatu yang sifatnya budaya. Misalkan dalam berpakaian adat atau memakai bahasa ibu misalkan.
Terus lagi atau misalkan prinsip-prinsip orang tua dulu misalkan tidak mau memakai. Nah, itu adalah eh, masuk ke dalam jenis-jenis terjadinya sebuah gejala sosial. Terus misalkan lunturnya budaya lokal. Sehingga apa? Muncullah yang namanya gaya hedonis kayak gitu. Sekarang mungkin tidak ada lagi orang yang mau misalkan contoh aja misalkan sekolah. Kalau zaman dulu itu kan sekolah itu jalan kaki misalkan. Sekarang malu kalau mau sekolah misalkan harus jalan kaki. Ya minimal kan harus pakai motor beat lah gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh. Terus juga misalkan budaya-budaya yang memang orang tua apa namanya percayai kayak gitu. Contohnya misalkan apa? Contohnya kalau main itu minimal sebelum jam 6 itu harus sudah pulang. Zaman sekarang anak-anak kebanyakan kan pulang jam 10, jam 11. Kayak gitu. Jadi udah tidak percaya lagi yang namanya budaya-budaya yang memang dipegang oleh orang-orang tua dulu itu. Contoh misalkan ada satu fenomena yang terjadi di Indonesia. Pernah mendengar yang namanya fashion show yang di Citayam itu? Siapa itu? Aktornya itu yang perempuan sama yang laki-laki itu? Ya kan? Si JJ betul. Ini kan menjadi salah satu fenomena di Indonesia. Fashion show yang di Citayam itu menggambarkan betapa lunturnya budaya sopan santun, budaya berpakaian kita sebagai orang Nusantara. Contoh, misalkan seperti ini. Di mana misalkan pada saat itu yang menjadi sebuah trennya mereka berjalan berlenggak-lenggok di tengah-tengah jalan gitu kan melewati garis-garis seberang jalan itu dengan berpakaian yang macam-macam yang itu keluar dari koridor budaya kita. Di mana mereka misalkan mengadopsi budaya Eropa semacam kayak gitulah, budaya Amerika yang liberal kayak gitu. Contoh misalkan perempuan bajunya kurang bahan gitu kan, ininya bolong, terus lagi misalkan laki-laki pun berpose dengan seperti gaya perempuan. Nah, ini kan adalah salah satu hal yang memang kalau di lama kelamaan tidak ada yang namanya misalkan perhatian, ini akan menjadi sebuah gejala sosial juga. Kayak gitu. Karena kenapa banyak yang meniru pada akhirnya? Karena misalkan mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu pakaian yang biasa, pada akhirnya akan dinormalisasikan berpakaian semacam itu menjadi pakaian biasa kayak gitu. Sehingga kan pada waktu itu banyak kecaman tuh. Karena kenapa? Karena memang ada dampak negatifnya. Salah satunya yaitu tentang moral, norma, bagaimana berpakaian harusnya sopan santun. Akhirnya semuanya mengamini bahwa itu ada hal yang biasa kayak gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hilangnya identitas budaya bangsa. Terus yang kedua misalkan, contoh lagi nih, Korea. Ini kan adalah salah satu contoh yang memang menggambarkan bahwa kadang kita itu sebagai orang asli, orang Indonesia, itu tidak percaya diri terhadap budaya nenek moyang kita. Kan kayak gitu kan? Sekarang kayak gini, siapa yang suka Blackpink? Kan kayak gitu. Siapa yang tidak suka film Korea-Korea itu? Yang dimana mungkin bahasanya dia udah berbeda, budayanya dia udah berbeda, warna kulitnya dia berbeda kan gitu kan. Tetapi seakan-akan kita melihat budaya Korea itu kita itu mirip seperti Jenny gitu kan. Padahal mah jauh gitu. Nah, ini sehingga menghilangkan budaya kita itu sendiri kayak itu teman-teman. Kenapa tidak dibalik misalkan? Kita berpakaian ala-ala Sunda karena kita orang Sunda misalkan, tapi dieksplor di media sosial sehingga orang Eropa lah, orang Korea lah yang mengadopsi belajar tentang budaya kita sebagai orang budaya Sunda. Tapi ini kan malah sebaliknya, semacam itu.
Mau bagaimana coba? Walaupun harga 18 juta, tiketnya, tapi kan tetap dibeli gitu. Ya itu, karena salah satunya adalah karena hilangnya budaya. Terus, selanjutnya, karena lingkungan. Nah, contoh misalkan, pencemaran, perusakan alam, bencana akibat ulah manusia. Gejala sosial itu muncul karena faktor bagaimana pencemaran lingkungan dan juga bencana itu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kayak gitu. Sehingga apa? Lama-kelamaan ini akan menjadi sebuah gejala sosial. Contoh misalkan, kita lihat sampah yang menumpuk. Kalau misalkan ini dibiarkan, sehingga udah dinormalisasi menjadi sebuah hal yang biasa, buang sampah sembarangan, maka yang terjadi akan semacam ini. Bagaimana akan ada dampak gangguan, baik itu daripada kesehatan, dan juga penurunan kualitas hidup. Kayak gitu. Contohnya, nih, anak tidak ada lagi tempat untuk bermain. Di ruangan terbuka yang harusnya mereka misalkan mendapatkan ruangan yang bersih, alam yang sehat, terus lagi misalkan udara yang segar, justru malah kan sebaliknya. Mereka pada akhirnya tidak mempunyai tempat yang layak untuk hidup. Sehingga akan muncul yang namanya tadi itu, kualitas hidupnya sehat, kualitas kesehatannya kayak gitu kan. Terus lagi kualitas pendidikannya dan sebagainya akan menurun. Karena kenapa? Ya itu dampak ini tadi. Nah, ini kan adalah bagian daripada menormalisasi itu sendiri. Kayak gitu. Gimana? Kalian kalau misalkan suka buang sampah sembarangan atau gimana? Enggak, Pak, di tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya. Jenis gejala sosial itu karena agama. Di mana di Indonesia itu, khususnya di kita di Indonesia ya, contoh misalkan, intoleransi, fanatisme berlebihan, konflik antara agama, ini sangat sering terjadi. Ini sangat sering terjadi di kita. Sehingga akan memunculkan dampak, yaitu menurunnya solidaritas dan persatuan masyarakat. Kayak gitu. Misalkan intoleransi. Ketika ada yang berbeda sama kita misalkan. Ketika ada yang berbeda yang satu, akan langsung memusuhi. Karena tidak sama. Kayak gitu. Terus kalau misalkan ada fanatisme yang berlebihan. Maneh malain Persija, maneh malain Persib misalkan. Kayak gitu. Terus misalkan terlalu dalam agama misalkan terlalu mengedepankan kepercayaannya sehingga menganggap bahwa agama lain itu salah gitu. Bahwa agama akulah yang paling benar. Nah, ini sering terjadi sehingga menyebabkan terjadinya gejala sosial dan juga misalkan konflik antar beragama. Kayak gitu. Ini sering banget terjadi di di Indonesia. Contoh misalkan terbaru di Sukabumi misalkan karena ada perbedaan ada perbedaan pemahaman tadi itu sehingga ada yang dibakar dan sebagainya. Nah, dan ini adalah salah satu contoh dampaknya menurunnya solidaritas dan persatuan masyarakat. Ini adalah salah satu contoh gambar pembakaran gereja di Aceh. Ini adalah satu gambar pembakaran gereja di Aceh, di mana ini sangat kalau dibiarkan misalkan, ini akan menjadi gejala sosial yang akan terus berkembang, kayak gitu. Terus misalkan ada lagi pernah kasus tahun 2019, 2017 ke bawah. Negara kita itu kan diuji dengan tadi intoleransi dan konflik
antar beragama. Intoleransi bagaimana pada saat itu ketika waktu pemilihan gubernur DKI Jakarta itu kan sangat terbelah sekali. Bagaimana misalkan orang yang misalkan boleh menjadi seorang gubernur itu harus umat muslim misalkan kayak gitu. Kalau tidak boleh gitu kan. Terus lagi sehingga pada akhirnya ketika ada seseorang yang memilih orang yang backgroundnya agamanya tidak sama, maka dia akan dicap sebagai orang kafir, misalkan murtad dan sebagainya. Ini pernah terjadi di kita di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Sehingga ini kan mengefek yang awalnya tadi di Jakarta terus ke se-Indonesia. Menjadi FOMO lah gitu ya. Baik itu di kita sendiri misalkan di Sukabumi dan sebagainya, banyak terjadi yang namanya intoleransi. Kayak gitu. Terus ada dampak positif dan negatif terhadap gejala-gejala sosial. Nah, apa itu dampak positifnya dari gejala sosial? Yang pertama, mendorong masyarakat beradaptasi dan mencari solusi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial. Dan yang ketiga, munculnya inovasi sosial dan gerakan perubahan. Nah, jadi kita bisa gejala sosial itu sendiri bisa dijadikan sebagai dampak positif, teman-teman. Untuk apa? Tadi mendorong masyarakat beradaptasi dan mencari solusi. Jadi kalau misalkan hari ini numpuk sampah, kalau misalkan banyak orang yang tawuran, otomatis kita harus mampu bagaimana mencari solusi agar itu tidak terjadi kembali. Kalau misalkan hari ini sampah banyak yang numpuk, bagaimana mencari solusinya agar orang tidak membuang lagi sampah di mana-mana, kayak gitu. Sehingga misalkan tempat bersih. Nah, terus yang kedua misalnya meningkatkan kesadaran sosial. Kadang kan masyarakat itu kalau tidak ada kejadian, kesadaran sosialnya itu kan misalkan tidak kepikiran gitu. Kan kayak gitu kan. Kalau tidak ada kejadian, ya bablas we gitu kan. Gitu. Jadi ini adalah penting untuk bagaimana meningkatkan kesadaran sosial di masyarakat. Dan yang ketiga adalah munculnya inovasi sosial dan gerakan perubahan. Nah, sehingga dengan adanya gejala sosial ini, masyarakat mampu untuk memberikan sebuah inovasi yang memang dapat mengantisipasi agar terjadi lagi gejala-gejala sosial itu menjadi lebih tinggi, apalagi misalkan menjadi negatif, semacam kayak gitu. Dan juga gerakan perubahan. Gerakan perubahan ini ya masa kita misalkan kalau udah di era seperti sekarang sampah masih ada buang sampah sembarangan, masih ada tawuran gitu, di mana misalkan kalau negara-negara lain udah berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu gitu kan, kita masih dalam sekolah tawuran dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi sebuah gerakan perubahan untuk kita dan di masyarakat. Terus selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu adalah timbulnya konflik dan disinergitas sosial. Ini adalah dampak negatifnya. Bagaimana akan timbulnya konflik dan sinergitas sosial. Jadi dampak negatif dari gejala sosial ini teman-teman. Tawuran misalkan masyarakat, terus lagi misalkan tadi kesehatan. Terus kalau misalkan tadi berbicara tentang budaya berpakaian, otomatis ketika tadi passion saw tadi itu diamini dan juga dijadikan sebagai bahan berpakaian yang baru gitu, yang mungkin itu dianggap lumrah,
maka akan muncul konflik suatu saat nanti. Kayak gitu. Salah satunya apa? Ya misalkan dengan agama itu sendiri, dengan norma orang-orang Indonesia itu sendiri. Semacam kayak gitu. Terus juga misalkan meningkatnya kriminalitas. Nah, dikhawatirkan dari gejala sosial itu dampak negatifnya adalah meningkatnya kriminalitas. Kalau misalkan hari ini berbicara tentang ekonomi, eh, masyarakat itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan misalkan. Ya ini akan mengakibatkan yang namanya meningkatnya kriminalitas. Ketika misalkan masyarakat di Indonesia kebanyakannya itu menganggur, tidak bekerja, ya akan ada muncul yang namanya kriminalitas dari mulai misalkan pencurian motor, perampasan dan sebagainya, kayak gitu. Ini adalah dampak positifnya, dampak negatifnya dari gejala sosial itu sendiri. Terus ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Ini adalah salah satu dampak negatif dari gejala sosial, teman-teman. Kalau misalkan tadi di perkotaan itu, kalau yang tadi diilustrasikan bahwa di kota itu ada dua sisi antara yang miskin dan yang kaya. Yang miskin akan tetap dengan miskinnya, yang kaya ya mereka akan terus tambah kaya kan kayak gitu. Nah ini kan bagian daripada ketimpangan sosial itu sendiri. Pada akhirnya nanti akan termuncul yang namanya kasta kayak gitu. Nanti misalkan karena kita bukan orang mampu, orang punya, meskipun tinggal di Jakarta misalkan, sehingga nanti dibatasin gitu interaksinya, semacam kayak gitu. Dan juga ketidakadilan. Muncul ketidakadilan. Dalam hukum misalkan, dampak negatifnya, kalau misalkan ada yang bersangkutan dengan hukum, tadi kalau memang dia secara pendidikannya udah lebih paham, apalagi ditambah dengan materi, maka yang yang biasa itu akan mengalami ya gitu-gitu aja, akan tertindas kayak gitu. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Yang miskin tidak akan merasakan yang namanya pendidikan, yang kaya bebas baik sampai dokter profesor gitu. Terus ada lunturnya nilai-nilai moral. Ini tadi bahwa moralitas itu dampak gejala sosial itu dapat melunturkan nilai-nilai moral. Bagaimana tidak misalkan ketika posisi tadi anak remaja yang seharusnya jam 8 malam lah maksimal main, harus pulang misalkan pulangnya jam 10, jam 12 semacam itu. Terus lagi misalkan pergaulan bebas, terus lagi kalau misalkan seperti sekarang orang itu kan gampang menjas seseorang itu dengan mudah karena di media sosial kayak gitu. Nah, ini kan memunculkan hilangnya moral. Sekarang kan orang udah tidak malu lagi. Orang udah tidak malu lagi misalkan berbicara tentang flexing misalkan. Contoh, flexing. Itu kan adalah salah satu dari ketimpangan sosial juga. Iya. Bagaimana misalkan yang kaya upload di foto di-upload di media sosial. Terus semua orang melihat. Oh ini kan ini kan adalah privilege. Oke, privilege, tapi kan tidak ketika misalkan itu menjadi sebuah kebiasaan dan diamini oleh masyarakat pada umumnya, orang pada akhirnya misalkan bagaimana caranya supaya bisa pengen punya mobil, punya motor, tetapi lupa prosesnya. Sehingga nilai-nilainya itu tidak ada pada akhirnya. Semacam itu. Sehingga lunturlah nilai-nilai moral dan sebagainya. Kayak gitu. Sekarang kan media sosial itu kan gampang banget kan. Gampang banget untuk bagaimana
Eh, contoh lah misalkan berciuman di depan kamera, berpelukan di depan kamera kan gitu kan. Terus apa lagi? Apa? Ya mereka lebih vulgar. Contoh kasus misalkan seperti kemarin kayak artis dan sebagainya gitu. Itu kan adalah sesuatu yang tabu yang mungkin pada zaman orang tua kita itu dulu masih megang apa namanya norma-norma semacam seperti itu. Tapi sekarang kayak semacam udah apa? Udah sesuatu yang biasa gitu. Seperti itu. Nah, maka ada beberapa perspektif sosiologis tentang gejala sosial. Perspektif gejala sosial. Yang pertama ada tentang perspektif sosiologi struktural fungsional. Bahwa dalam struktural fungsional ini melihat bahwa gejala sosial itu adalah bagian daripada sistem yang saling terkait. Setiap gejala itu muncul karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Ini menurut apa namanya perspektif sosiologi struktural fungsional. Hal semuanya itu terjadi itu karena ada saling keterkaitan satu sama lain sehingga muncullah gejala-gejala itu tadi. Terus yang kedua, menurut perspektif sosiologi teori konflik misalkan, bahwa gejala sosial itu muncul akibat ketimpangan kekuasaan dan sumber daya. Contoh misalkan, kemiskinan akibat ketidakadilan ekonomi. Tadi semakin yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang miskin semakin apa namanya? Yang miskin tidak terselesaikan persoalannya karena misalkan ada politik di situ dan sebagainya, kebijakan pemerintah yang dimana hanya lebih mengedepankan kepentingan pribadinya. Terus misalkan menurut perspektif sosiologis interaksionisme simbolik, bahwa kalau menurut perspektif internasionalisme simbolik ini itu lebih kepada menekankan makna yang diberikan individu terhadap situasi sosial. Nah, bahwa gejala sosial itu muncul daripada interpretasi simbol dan tindakan sehari-hari. Ya gitu. Gejala sosial itu timbul karena interpretasi apa namanya bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa namanya menjadi dari satu orang jadi dua orang, tiga orang, jadi 4 orang, akhirnya semuanya kayak gitu. Terus bagaimana cara upaya penanganannya? Yang pertama, individu. Bagaimana mampu meningkatkan kesadaran diri, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengembangkan empati. Terus yang ketiga adalah menjaga perilaku sesuai norma. Dan yang keempat, aktif dalam kegiatan sosial positif. Jadi salah satunya adalah kita harus sadar untuk cara penanganannya, kita harus sadar ketika memang ada yang memang itu dapat menyebabkan adanya gejala, kita harus sadar, saling mengingatkan. Terus juga mengembangkan empati. Ketika memang ada sesuatu yang terjadi yang akan menimbulkan adanya gejala sosial di masyarakat, kita harus cepat-cepat untuk bagaimana apa namanya respect. Atau misalkan kalau kayak semacam misalkan yang buang sampah sembarangan, bagaimana kita misalkan mampu harus mengasih tahu, memberitahu orang tersebut agar tidak membuang sampah sembarangan. Berpakaian misalkan, ketika yang ada yang memang di luar daripada norma-norma, berpakaian apa namanya bertolak belakang dengan moral dan sebagainya,
seharusnya kita mampu untuk bagaimana mengingatkan semacam itu. Sehingga tidak menjadi sebuah dampak yang negatif. Dan menjaga perilaku sesuai norma. Masalahnya kan hari ini kita tuh kadang udah lupa norma itu sendiri bagaimana. Bagaimana norma-norma yang dibuat, mungkin dulu dipegang oleh orang tua dan nenek moyang kita itu. Sehingga pada akhirnya kita tidak tahu. Kayak gitu. Sama yang misalkan orang tua, norma bagaimana misalkan cara berkomunikasi antara yang tua dengan yang muda sama yang kecil misalkan. Sekarang udah mulai hilang. Karena kita tahu norma itu sendiri. Maka penting bagaimana kita menjaga setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari itu norma itu harus tetap ada. Semacam itu. Dan aktif dalam kegiatan sosial positif. Jangan sampai melakukan hal yang negatif. Karena biasanya negatif itu kan muncul berdasarkan kita itu tidak ada aktivitas positif. Contoh misalkan ketika kalian seharian di rumah, terus maka yang akan kalian lakukan apa? Tidur, pegang handphone, apalagi baca komen paling itu kan. Nah, lama-kelamaan kan ini akan menjadi sebuah negatif, menjadi nilai negatif. Maka caranya bagaimana? Seminimal mungkin banyak aktivitas-aktivitas positif yang mampu menunjang agar kita tidak menjadi individu yang pada akhirnya menjadi sebuah gejala sosial di masyarakat kayak gitu. Oke, selanjutnya pemerintah dan masyarakat. Bagaimana pemerintah mampu meningkatkan pendidikan dan lapangan kerja dan juga menegakkan hukum secara adil dan mengembangkan program sosial di lingkungan. Terus selanjutnya adalah contoh kasus nyata misalkan seperti di Indonesia. COVID itu pernah terjadi tahun 2019 sampai 2021. Bagaimana pada saat itu kasus kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi COVID itu menyebabkan meningkatnya kriminalitas karena orang banyak di PHK kayak gitu, sehingga muncul yang namanya kemiskinan. Nah, cara penanganannya contoh misalkan seperti ini program UMKM dan pelatihan kerja macam itu. Itu adalah salah satu bagian daripada pemerintah. Oke. Bapak kasih contoh ya. Ini salah satu gambaran, salah satu video gambaran bagaimana gejala-gejala sosial di masyarakat antara kemiskinan di perkotaan dan sekitarnya.
orang ekonominya menengah ke bawah itu enggak. Maksudnya kita nggak nyaman gitu nonton TV atau suasana ini yang rata. Oke. Itu adalah salah satu video yang menggambarkan tentang gejala-gejala sosial di masyarakat yang dimana barusan kita bisa melihat ya, ada dua sisi antara kota. Kalau kita menggambarkan kota itu adalah yang mewah, modern dan sebagainya, tapi ternyata bahwa di balik itu semua ada dua sisi tempat. Ada memang yang kaya semakin kaya, ya yang miskin ya semacam seperti itu aja gitu. Baik teman-teman, setelah Bapak mempresentasikan, coba kalian buka bukunya masing-masing sambil baca-baca yang berkaitan tentang gejala-gejala sosial. Dan ini nanti kita bikin kelompok ya. Nanti kita bikin kelompok, terus nanti ada 3 kelompok atau 4 kelompok? 3 kelompok, oke. 3 kelompok ya. Bikin 3 kelompok. Dan juga nanti kalian pilih salah satu kasus untuk dijadikan sebagai kasus itu untuk dijadikan sebagai contoh dari gejala-gejala sosial ya. Jadi kalau udah membacanya, udah baca-baca, silakan nanti bikin kelompok ya. Oke. Oke, silakan bikin kelompoknya. Ayo 3 kelompok ya. Yang berarti yang cowok, yang laki-laki, perempuan, silakan menjadi 2 kelompok ya. Oke. Udah terbuat? Oke, ayo cepet. Udah ya? Oke, ini ke sini, ini ke sini, itu ke sini ikutnya. Oke. Ini? Oke, saya maju. Oke, teman-teman. Oke, jadi silahkan teman-teman buat atau cari kasus, pilih salah satu kasus. Ketika udah terbentuk kan kelompoknya, buat salah satu kasus ya, baik itu daripada misalkan masalah sampah atau kemacetan atau berita hoax atau kesenjangan ekonomi. Nanti silahkan kalian pilih salah satu kasus ya dari satu kelompok ini. Mau misalkan tadi kemacetan, masalah sampah, bullying di sekolah, atau berita hoax atau kesenjangan ekonomi. Terus nanti
Teman-teman, Bapak laporannya mau bagaimana? Mau buat dalam bentuk PowerPoint atau laporan tertulis? Laporan tertulis ya, oke. Oke, yang pertama silakan. Udah pegang semuanya kan? Udah pegang? Udah pegang? Oke, udah pegang semuanya. Ini tidak boleh tegang ya. Sebelum kita mulai ya, mungkin alangkah baiknya kita ini dulu ice breaking supaya tidak tegang. Oke? Silakan teman-teman berdiri dulu ya. Kita ice breaking dulu supaya tidak tegang. Silakan nanti ikutin dari video yang ada di papan tulis. Nanti teman-teman silakan ikutin sampai nanti kita relax lah pokoknya. Oke, siap? Siap. Oke, siap? Siap. Oke. Mulai ya. Oke. Yuk. Ayo semuanya. Kita mulai ya. Apa? Nah. Oke. Nikmatin. Semuanya. Jangan kaku, jangan kaku. Nih, oke. Mana nih, Ais? Gimana? Oke. Oke. Gimana? Oke, gimana? Udah tegang? Tegangnya udah hilang kan? Kita bisa lanjut? Oke, kita lanjut ya. Semoga dengan adanya ice breaking ini sambil joget-joget nanti kita menjadi yang tegang tadi menjadi riang gembira kembali ya. Oke.
Tadi udah terbentuk kelompoknya? Nah, jadi silahkan teman-teman pilih salah satu kasusnya ya. Pilih salah satu kasusnya, silahkan di LKPD-nya yang sudah disediakan. Jadi silahkan nanti teman-teman isi. Nah, Bapak ingin bertanya, kan kita ini masing-masing pilih satu kasus yang ya, berbeda kan? Jadi ya, kita tidak boleh samakan masing-masing kelompok. diusahakan tidak boleh sama ya. Kalau bisa tidak boleh sama. Karena tadi kan ada beberapa pilihan. Silahkan teman-teman mau milih masalah sampah, bullying di sekolah, kemacetan, berita hoax, atau kesenjangan ekonomi. Ya, oke? Oke, gimana? Udah? Silahkan kalian definisi dari gejala sosial itu sendiri apa, dan juga bagaimana karakteristik menurut kalian kalau dilihat dari kasus yang kalian pilih, itu bagaimana karakteristik dari gejala sosialnya itu sendiri, ya. Jadi silakan kasus yang kalian pilih sebisa mungkin kalian pahami, dan juga coba kalian analisa. Kasus yang kalian pilih, coba kalian analisa dengan yang pertama, apa gejala solusinya? Terus apa dampak positif dan negatifnya? Dan juga bagaimana upaya penanganannya yang sudah ada. Tuh, ya. Silakan. Nama gejala sosialnya apa? Udah? Ya. Terus apa namanya? Udah? Namanya gejala sosialnya apa? Ada yang namanya kemacetan, terus lagi perundungan, terus sampah, kesenjangan sosial. Silakan. Ya. Di sini saja nggak apa-apa. Di sini juga bisa. Contoh gejalanya. Ini kan pertanyaannya adalah nama gejala sosialnya apa? Terus penyebab utama dari kasus yang kalian pilih itu apa? Ya. Penyebab utama misalkan adanya kemacetan. Apa? Penyebab utama tadi perundungan di sekolah. Penyebab utamanya karena apa? Udah? Nama gejala sosialnya udah ada? Oke. Terus penyebab utamanya ya, jangan lupa penyebab utamanya itu karena apa, sehingga itu bisa dijadikan sebagai masuk ke dalam gejala sosial. Terus dampak positif dan negatif. Dan juga solusi, cara menanganinya misalkan seperti apa. Ya.
Oke. Oke. Sudah? Nama gejalanya udah ada? Udah ketemu? Oke. Terus ini penyebab utamanya udah? Oke. Sama ininya, dampak positif negatifnya udah? Gimana udah ketemu? Udah ketemu? Udah, oke. Penyebab utamanya udah ada? Oke. Ya ini? Kelompok 3 udah? Oke. Oke, jangan lupa ya nama gejalanya apa, terus penyebab utamanya, dan dampaknya positif atau negatifnya, terus solusi. Jangan lupa solusinya. Oke?
Gimana, sudah? Sudah? Yang ini aja, yang tadi ya. Oke. Ya, silakan. Nanti silakan teman-teman mewakili dari setiap kelompoknya untuk presentasi. Mau semuanya atau perwakilan? Perwakilan saja ya. Oke. Gimana? Perwakilan? Oke. Berarti perwakilan ya. Silakan nanti kali teman-teman tadi kan udah memilih bahwa teman-teman memilih antara presentasi melalui PowerPoint dan juga laporan tertulis. Jadi tadi memilih apa? Laporan tertulis ya. Oke. Udah semuanya? Oke. Silahkan mau kelompok berapa dulu? Oke. Silakan untuk kelompok 1 aja untuk mempresentasikan. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu. Silakan. Ayo. Cepat. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan analisa gejala sosial yang telah kita rundingkan sebelumnya. Oke. Terus? Pertama, nama gejala sosial. Kami mengambil gejala sosial tentang sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Oke. Gejala sosial tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat atau diri kita masing-masing terhadap kepedulian lingkungan. Dampak positifnya, dengan berserakannya sampah, sedikit demi sedikit akan mengembalikan kesadaran kita terhadap pentingnya menjaga lingkungan agar tidak membuang sampah sembarangan. Lalu dari dampak negatifnya yang sudah pasti yaitu merusak lingkungan. Solusi atau penanganan atau upaya penanganan, yang pertama ada 2 aspek kami nyatakan di sini. Yang pertama yaitu antara individu harus berani menegur ketika ada seseorang yang membuang sampah sembarangan. Karena dari situlah awal mulanya sampah berserakan. Lalu yang kedua, contoh yang sudah bisa kita lihat sendiri yaitu terbangunnya komunitas di lingkungan. Jika di lingkungan kita ada komunitas yang beragama tetangga, ya itu komunitas yang sudah ada di depan kita, misalnya kita yang sering kita lihat sehari-hari. Yang kedua, ada komunitas Pandawaran yang mungkin tidak asing lagi, yang sering kita lihat di medsos. Itu mungkin solusi kedua tentang berserakannya sampah di lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian dari saya atau dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke. Terus selanjutnya kelompok 2. Silakan. Pak, izin berdua ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemacetan berjenis. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Putri Francisca dan rekan saya. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi sudah teman saya katakan, studi kasus yang akan kita ambil dalam materi kali ini adalah mengenai kemacetan. Dan sebelumnya kita akan mengulas kembali mengenai pengertian gejala sosial dulu ya. Jadi seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, mungkin gejala sosial itu merupakan suatu fenomena yang muncul di masyarakat. Dan karena adanya interaksi-interaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, baik sikap, perilaku, peristiwa, dan tentunya sangat mempengaruhi keadaan sosial kita. Nah, mungkin sekarang akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Nama kasus yang akan kita bahas adalah kemacetan. Penyebab utama dari kemacetan adalah banyaknya kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Seperti yang sudah dibilang, penyebab utama adanya kemacetan itu salah satunya adalah lebih banyak kendaraan pribadi yang marak di masyarakat dibandingkan dengan kendaraan umum. Nah, hal itu berkaitan juga dengan mungkin kurangnya fasilitas kendaraan umum yang ada di masyarakat kita saat ini, dan juga rutenya yang tidak banyak, sehingga orang-orang itu lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum untuk mobilitas mereka. Nah, selain itu juga, selain lebih banyak kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum, juga tidak menaati peraturan lalu lintas. Tidak menaati peraturan lalu lintas. Tentu saja hal itu akan berpengaruh ya, yang menyebabkan kemacetan. Oke, next mungkin dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kemacetan sosial itu bagi kami yang telah didiskusikan bersama-sama, mungkin dengan adanya kemacetan ini meningkatkan kesadaran kita untuk lebih memilih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Karena tentu saja jika kita menggunakan kendaraan pribadi, satu orang saat itu akan sangat menimbulkan lebih banyak gitu ya di jalanan itu dibandingkan dengan hanya menggunakan kendaraan umum. Nah, mungkin selain bagi kita, pemerintah juga akan lebih sadar untuk membuat lebih banyak kendaraan umum dan juga lebih memperbanyak rutenya dan efisiensi rutenya gitu. Nah, selanjutnya dampak negatif dari kemacetan lalu lintas sendiri ialah menghambat aktivitas masyarakat. Nah, kalau misalnya banyak macet akan seperti kecelakaan dalam bekerja, sekolah. Terus kemacetan ini sendiri tadi membuat dapat selain menghambat mobilitas kita dapat membuat kita tidak nyaman, dan kalau macet biasanya emisi kita meningkat ya. Macet panas atau segala macam, jadi sangat banyak lah ini dampak negatifnya. Nah, dengan itu tentu saja harus ada solusi dan upaya penanganan. Dan tentu saja ini itu sangat-sangat berkaitan dengan peran pemerintah untuk memperbanyak kendaraan umum dan mengefisiensikan rutenya. Selain itu, dari diri kita sendiri ya, Cak, kita harus lebih banyak menggunakan kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Selain itu juga, mungkin jangan terlalu FOMO terhadap kayak yang sekarang lagi misalkan ada kendaraan baru lagi, misalkan Tesla lagi ngeluarin produk barunya, FOMO beli, ada seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa lebih aware gitu terhadap untuk kenyamanan kita semua. Udah? Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Pembahasan yang memuaskan dengan mengambil mengambil kasus yang mungkin yang sering terjadi dan berada di lingkungan kita sehari-hari ya, sehingga kita pun sadar gitu bahwa dari kasus-kasus itu jangan mencari kemana-mana, di lingkungan kita sehari-hari aja itu banyak kan kayak gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, selanjutnya apa pelajaran penting yang kalian dapatkan? Dari menganalisis gejala sosial
yang tadi sudah disampaikan? Ada yang bisa menjawab? Oke. Setelah mempelajari gejala sosial, kita belajar bahwa masyarakat selalu berubah dan setiap perubahan melahirkan gejala sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan penanganan remaja. Adapun dengan menganalisa gejala sosial, kita mampu untuk melihat sesuatu tidak hanya di dalam permukaannya, tetapi kita dapat melihat dari akarnya, seperti faktor individu, keluarga maupun masyarakat. Oke, tangan. Terus, bagaimana cara kalian sebagai individu itu dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah tadi yang mungkin sudah dipaparkan itu? Ada gak yang bisa menjawab? Oke, bagaimana? Jawabannya yang pertama, menumbuhkan kepedulian dan empati sosial, misalnya dengan membantu teman atau tetangga yang mengalami kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. Dan yang kedua, menjaga perilaku sesuai dengan norma dan nilai sosial. Oke. Terus selanjutnya, pertanyaan terakhir. Apakah ada peran media sosial dalam memperburuk atau membantu menyelesaikan gejala sosial? Oke. Oke, silakan. Iya, ada. Media sosial memiliki dua sisi peran dalam gejala sosial. Oke. Peran media sosial yang dapat memperburuk yaitu dapat menyebarkan informasi palsu atau hoax yang dapat memicu kepanikan atau konflik sosial, dan dapat menemukan gaya hidup konsumtif atau untuk peran media sosial dapat membantu satu, dapat lebih mengekspos diri sendiri, dan kita bisa menjadi yang kita atau kemudian misalnya. Nomor dua, dapat menumbuhkan ekonomi juga. Dalam media sosial kita karena banyak banget promosi. Ya. Kita jualan apa? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kalian jawaban dan tugas-tugas yang Bapak tadi sampaikan, perintahkan kepada teman-teman semuanya dari mulai kasus dan juga jawaban tadi ketika Bapak bertanya, kalian memahami apa yang dimaksud dengan gejala sosial itu sendiri. Dan kelihatannya bahwa kalian pun menyadari bahwa gejala sosial itu terjadi bukan di luaran sana, tetapi gejala-gejala sosial pun itu akan sering terjadi di sekitar kita. Dan nampaknya ketika kalian membuat tadi studi kasus, itu adalah salah satu gejala sosial yang sering terjadi di lingkungan kita, dan semoga ini menjadi salah satu pengingat juga, menjadi dampak positif untuk kita ya, semacam itu. Terus juga terima kasih tadi teman-teman udah berani mempresentasikan apa kasusnya, studi kasusnya
yang udah dibuat. Tentu ini adalah bagian daripada kerjasama yang dengan waktu yang tidak terlalu lama itu kan kalian mampu menyelesaikan tugasnya. Dan juga tadi jawaban-jawaban dari ketika Bapak memberikan pertanyaan cukup detail, cukup bagus, dan sangat memuaskan, sehingga pada kesempatan kali ini semoga kita dapat mendapatkan pelajaran gejala sosial yang lebih manfaat dan lebih baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi teman-teman, berbicara tentang namanya gejala sosial itu adalah sebuah fenomena yang memang akan sering terjadi. Nah, pelajaran ini semoga menjadi sebuah nilai positif untuk kita semuanya, bukan hanya sebatas menjadi mata pelajaran saja, tetapi kita menjadi lebih peka terhadap lingkungan sosial kita ya, semacam itu. Dan juga bahwa pelajaran gejala sosial ini adalah sebuah pelajaran yang dimana memang kita bisa, dimana gejala sosial itu adalah sebuah fenomena yang memang sering terjadi di masyarakat dan juga itu diakibatkan oleh adanya interaksi, baik interaksi sosial secara individu ataupun kelompok ataupun juga masyarakat. Nah, gejala sosial itu sendiri, teman-teman, yaitu mencerminkan dinamika kehidupan sosial yang terus berubah dari waktu ke waktu. Bahwa gejala sosial itu tidak stagnan dalam satu gejala saja, tetapi berkembang sesuai dengan zaman. Itu mungkin untuk pelajaran kali ini dalam pelajaran gejala sosial. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan lebih baik. Terima kasih. Bapak ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.